Halo bro dan sis, apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu baik-baik saja. Film The Last Front yang akan kita paparkan sekarang bersetting di momen Perang Dunia Pertama. Yang jadi background masalah, dulu itu negara Belgia masuk sebagai pihak netral, namun karena posisinya menjadi antara dengan negara Prancis, negara kecil ini harus kebagian jatah kebarbaran pasukan Jerman. Negara itu tidak peduli dengan status Belgia, mereka tetap datang untuk menjajah agar mereka bisa bebas masuk ke negara Prancis. Hari itu pasukan Jerman pimpinan Letnan Lawrence tiba di sebuah desa di wilayah Belgia. Sebuah jendela dari rumah warga kemudian terbuka, seorang warga lokal berusaha melakukan serangan. Mengetahui bahwa pasukannya mendapatkan korban, Pak Letnan langsung menumpahkan angkara murka kepada seluruh warga desa. Dalam sejarah, momen ini dikenal sebagai The Rape of Belgium atau perkosaan terhadap negara Belgia. Di lokasi lain di area pedalaman, tinggallah seorang petani yang baru ditinggal oleh istrinya. Meskipun masih punya dua anak yang kerap menemani, Mr. Leonard Lambert menjalani hidup tetap dengan perasaan sepi. Kebetulan saat itu Adrian sang anak lelaki justru lagi asik-asiknya pacaran. Apalagi karena sekarang cewek yang berhasil ia gayat adalah anak seorang dokter. Adrian jadi sedikit lupa diri, seakan-akan seluruh cewek kompleks dan juga semua orang bisa ia taklukkan. Keduanya lalu sepakat untuk segera menikah, lalu janjian agar mereka saling minta izin kepada bokap masing-masing. Saking bucinya tingkah mereka dalam berpacaran, Johanna adiknya Adrian sampai jijai ngelihatnya. Johanna melaporkan kelakuan kakaknya itu kepada sang ayah. Sang ayah lalu menghampiri dan dengan sopan meminta Louis agar segera pulang saja biar Adrian bisa kembali kerja. Lebih daripada itu, Mr. Lambert memang berharap agar anaknya nggak melanjut hubungan dengan Louis. Bagi dirinya, sudah jelas-jelas bahwa cewek itu bukan wanita yang tepat bagi anaknya yang kemungkinan besar hanya akan menjadi seorang petani. Ia sudah mendapatkan pelajaran besar mengenai hal tersebut dari mendiang istri yang mana turunan seorang juragan. Di bawah kerja tani dan ternak, cewek menak pasti akan luntur ke glowingannya. Namun pastinya Adrian yang lagi kasmaran ini menolak semua masukan, jangankan dari ayahnya, Brad Pitt pun pasti akan ia tolak kalau coba kasih saran. Adrian belum mengetahui fakta sebetulnya di rumah Louis yang mana ia telah ditolak oleh Pak Dokter. Dr. Harold meminta agar Louis mencari pria lain, tidak peduli kalau anaknya bilang bahwa Adrian bisa membuatnya sangat bahagia. Di lokasi lain di kamp pasukan Jerman, Sersan Schultz dari pasukan Jerman datang untuk menyampaikan laporan kepada Komandan von Raus. Pasukan Letnan Lawrence tadi yang mana hanya disuruh untuk membawa tahanan orang Belgia, ternyata malah berakhir membunuh semuanya. Tidak hanya tahanan, namun juga warga sipil termasuk itu wanita dan anak-anak. Kagetlah Komandan von Raus mendengarnya. Ia pun lalu menyatroni Letnan Lawrence yang lagi woles di tendanya. Pak Komandan menyatakan bahwa tindakan Pak Letnan tadi sudah membawa negara mereka dalam ancaman. Dalam perang ada yang namanya kode etik dan kini negara mereka sudah terang-terangan melanggar semuanya. Pak Letnan ini ternyata orangnya keras kepala, ia membela diri bahwa tindakannya tadi demi melindungi pasukannya. Ia terang-terangan akan melakukannya lagi jika ke depan ia menghadapi situasi serupa. Hari Minggu pagi, keluarga Lambert dan keluarga Pak Dokter lalu bertemu di gereja. Di sini tanda-tanda itu sudah terlihat bahwa Adrian sama sekali nggak dihiraukan oleh Pak Dokter. Mr. Lambert menganjurkan agar anaknya mengakhiri hubungan dengan segera, namun Adrian tetap kekeh karena percuma, toh sebentar lagi juga ia akan pergi untuk dipanggil wajib militer. Selepas pulang dari gereja, Mr. Lambert lalu berkumpul di rumah warga. Insiden pembantaian di sebuah desa yang tempo hari dilakukan Letnan Lawrence mulai jadi bahasan. Dikabarkan bahwa penghuni desa yang pada kaya sudah kabur menuju Perancis, hanya orang sederhana macam petani saja yang masih berdiam di sana. Ancaman kekejaman pihak Jerman kini mulai terbayang di benak warga desa.
Subuh hari itu, pasukan penyisir jalur dari pihak Jerman telah pulang dalam keadaan bonyok. Pasukan itu baru saja kena bantai tentara Belgia. Faktor yang menjadi penyebab kekalahan tersebut karena pasukan ini telah berangkat tanpa komandannya, yaitu si Letnan Lawrence. Orang ini malah mabuk-mabukan di dalam tenda. Komandan von Rausch marah besar, ia mendemprat habis bawahannya itu. Karena kekalahan ini, sekarang jumlah pasukan mereka telah berkurang. Ia pun segera kasih perintah agar pasukannya segera cabut dari sana. Pagi itu Mr. Lambert datang ke gereja atas panggilan dari Pak Pendeta. Dikira mau diajak curhat, ternyata Pak Pendeta hendak mengajaknya ke sebuah ruangan. Pendeta Michel mengajaknya masuk ke ruangan rahasia di dalam gereja yang telah ia canangkan untuk menjadi tempat persembunyian jika mereka kedatangan pasukan Jerman. Mr. Lambert ia pilih sebagai pimpinan pasukan warga karena ia melihat bahwa si bapak ini cukup dihormati oleh warganya. Pasukan Jerman yang baru cabut dari kampnya telah tiba di sebuah rumah pertanian. Lokasi yang mereka datangi itu ternyata adalah rumah keluarga Lambert. Saat itu di gudang jerami, Johanna mulai marah-marah mendengar bahwa Adrian dan Louis mau nekat kawin lari. Ia pun lalu keluar untuk mengadukannya kepada bokap. Sang bokap sendiri saat itu baru pulang dari desa dan belum sempat ketemu dengan Johanna. Tiba-tiba saja terdengar teriakan anak itu dari luar. Ayah dan bapak ini segera mencarinya, sementara Louis ditarik oleh pegawai Mr. Lambert agar sembunyi saja di dalam gudang. Di luar itu, Johanna sudah ditawan oleh pasukan Jerman pimpinan Komandan von Rausch. Pak Komandan ini menyatakan bahwa mereka tidak berniat melukai, hanya sekedar ingin mengambil bahan logistik untuk bekal mereka pergi. Komandan von Rausch meminta disediakan air minum dan sejumlah bahan makanan serta cemilan. Suasana sudah hendak kondusif sampai akhirnya si Pak Letnan minta jatah 1 ekor babi dan seekor kuda. Mr. Lambert tentunya jadi keberatan. Ditolak demikian, ia pun jadi murka. Pak Letnan menodongkan pistolnya ke kepala Lambert. Komandan von Rausch segera turun untuk mengendalikan keadaan. Pak Letnan memang mau nurunin pistol, tapi ia ganti inceran kepada Johanna. Hal itu pastinya jadi bikin panik ayah dan kakaknya. Adrian tersulut emosi, ia langsung turun untuk membela adiknya dan menghajar Letnan Lawrence. Pemberontakan itu pastinya tidak berlangsung lama karena prajurit lain keburu turun untuk menahan anak Pak Petani ini. Letnan Lawrence lalu bangun seakan bersikap cool, namun ternyata ia malah lanjut membunuh Adrian. Melihat hal itu, Johanna jadi histeris dan meronta-ronta. Pak Letnan sekalian menembaknya pula. Mr. Lambert dan Louis yang melihat dari dalam luar biasa syok menyaksikan kebiadaban itu. Lawrence hendak lanjut menghabisi tuan rumah, namun kali ini keburu ditahan oleh komandannya, Mr. Lambert, lalu mereka biarkan pergi. Selagi sibuk mengangkut barang-barang perbekalan, Komandan von Rausch lalu memanggil Letnan Lawrence. Komandan von Rausch rupanya telah habis kesabaran dengan bawahannya ini yang ternyata juga adalah anak kandungnya. Ia nggak habis pikir bagaimana anaknya ini sudah berubah jadi monster. Pak Komandan memutuskan bahwa Lawrence akan dibebaskan dari jabatan sebagai pemimpin pasukan di saat mereka tiba di kota Reims, Prancis. Lawrence malah menantang ayahnya yang ia bilang terlalu soft untuk menjadi komandan pasukan perang. Sang ayah tidak menghiraukannya, ia bilang bahwa anaknya ini sudah bikin coreng nama negara dan keluarga. Lawrence sangat keberatan dikatain demikian. Mr. Lambert yang melarikan diri sudah tiba di tengah desa. Ia ditemukan dalam keadaan ambruk dengan jiwa yang sangat terguncang. Ia pun lalu cerita bahwa pasukan Jerman telah sampai di peternakannya dan mereka sudah membunuh kedua anaknya. Pak dokter yang sedang berada di sana langsung panik mendengar kabar itu. Ia jadi khawatir dengan keselamatan Louis. Ia pun segera pergi untuk mencarinya. Louis sendiri baru keluar dari persembunyiannya ketika pasukan Jerman telah pergi. Syok berat, ia menatap jenazah pacarnya. Saat itu tiba-tiba terdengar suara batuk dari Johanna. Anak cewek ini ternyata masih hidup. Segeralah Kevin sang asisten Mr. Lambert membopongnya. Mereka hendak membawa anak cewek ini ke rumah Louis untuk minta bantuan dari ayahnya. Dr. Harold sendiri baru tiba di area pertanian dan papasan dengan rombongan pasukan Jerman.
Gak ada istilah orang terhormat bagi kaum penjajah, mereka tetap menodongnya dan menyuruh Pak Dokter untuk mengantar mereka dengan mobilnya. Balik lagilah mobil ini menuju ke arah desa. Di desa sendiri suasana langsung hiruk-pikuk penuh kepanikan setelah datangnya kabar dari Lambert. Pak Pendeta langsung memberikan kunci ruangan rahasia kepadanya, namun beda pendapat masih terjadi di antara rekan yang lain. Yang satu merasa bahwa mereka harus siap melakukan pertempuran, dan yang satu lagi tetap yakin bahwa masyarakat sipil seperti mereka masih aman dari perlakuan keji pasukan Jerman. Lambert yang melihat sendiri betapa biadabnya pasukan itu meyakinkan bahwa mereka sama sekali tidak akan aman. Ia pun mengajak semuanya agar ikut ke dalam gereja. Warga yang lain ada yang memilih untuk ikut dan ada yang memilih untuk stay di tempat masing-masing. Bagi yang memiliki keluarga yang sakit, diminta agar bersiaga dengan senjatanya. Bahaya besar akan segera menghampiri mereka. Para warga lalu ikut masuk ke dalam ruang rahasia itu. Pak Pendeta sendiri memilih untuk standby di ruang gereja, jaga-jaga jika ada warga yang tertinggal. Selanjutnya mereka pun dengan harap-harap cemas menunggu momen tegang yang segera akan terjadi. Tidak lama kemudian datanglah rombongan pasukan yang tadi diundang itu dengan panduan dari Pak Dokter. Mr. Harold menjelaskan bahwa di desa ini tidak ada pemberontak, mereka semua cuma warga desa yang sederhana. Namun melihat kondisi desa ini yang sudah sepi, Lawrence jadi curiga jangan-jangan ada aktivis yang melakukan mobilisasi. Berhenti di lokasi dekat gereja, Pak Letnan kasih instruksi agar Pak Sersan segera melakukan pengintaian ke setiap sudut kota. Mereka disuruh mendeteksi keberadaan pihak pemberontak. Frank Tirus pada masa Perang Dunia Pertama adalah sebutan bagi kelompok-kelompok warga Belgia dan Prancis yang melakukan pemberontakannya masing-masing. Tidak menemukan hal yang mencurigakan, Komandan von Raus lalu minta dicarikan bensin untuk mobil Pak Dokter yang sudah resmi ia begal. Pak Dokter menunjuk ke sebuah arah. Pak Komandan menyuruh Lawrence untuk menemaninya, sekalian juga dengan Sersan Schultz. Arah yang dituju oleh Pak Dokter adalah rumahnya sendiri, di mana di sana sedang ada sang istri yang sejak tadi ngintip dari dalam. Begitu Harold masuk, sang istri langsung menodongkan pistolnya kepada Schultz sang pengawal. Pak Sersan berusaha menenangkannya, namun mama ini sudah keburu panik, ia malah spontan melakukan tembakan. Tembakan itu direspon Lawrence dengan menembaknya balik, sekalian juga ia menembak Schultz yang selama ini menjadi saksi pelanggarannya. Kini curigaan itu makin menjadi-jadi. Lawrence menduga bahwa di kota ini terdapat sarang para pemberontak. Pak Dokter ia seret balik ke depan pasukannya. Pak Pendeta yang mencium gelagat gak betul lalu keluar berusaha untuk meredam suasana. Ia terus berusaha meyakinkan Lawrence bahwa warga desa ini semuanya cuma rakyat biasa, namun yang ada ia malah ikut dieksekusi oleh letnan gila itu. Selanjutnya ia terus mencecar Pak Dokter agar mau menyebut satu nama. Pak Dokter awalnya nggak nyebut-nyebut nama karena di sana memang tidak ada pasukan pemberontak. Namun karena terus dipaksa, ia pun menyebut nama Lambert sang petani. Setelah membunuh Pak Dokter, Lawrence langsung kasih perintah agar pasukannya segera memeriksa seluruh tempat. Ia merasa sudah tidak punya beban untuk melakukan apapun, toh nantinya ia pun pasti akan dipecat. Lambert dan penduduk lain menyaksikan semuanya dari celah udara basement gereja. Ia merasa bahwa mereka tidak bisa berdiam diri begitu saja. Lambert langsung bersiap melakukan pemberontakan. Si bapak ini lalu membagi 3 senapan yang ada di dalam lemari. 2 untuk dirinya dan seorang rekan yang akan keluar melakukan tindakan, dan 1 lagi untuk patua yang berjaga di dalam ruangan. Ia bersama Enzo keluar dari ruangan lalu berpencar untuk mengalihkan perhatian lawan. Keduanya akan berusaha melakukan gangguan hingga hari mulai gelap. Sepanjang lorong kota yang mereka lalui telah banyak mayat warga tak berdosa yang menjadi korban kebiadaban pasukan Jerman. Keduanya memiliki keuntungan lebih tahu seluk-beluk kota ketimbang prajurit Jerman, hingga akhirnya mereka pun bisa lolos dan masuk ke tujuan masing-masing. Enzo ngebase di lantai atas dari rumahnya dan Lambert mangkal di rumah seberangnya di loteng rumah mertua. Dari arah atas, Enzo melakukan serangannya.
beberapa orang prajurit lawan berhasil kena ia tembak. Beda dengan Enzo yang lebih gacor, Lambert malah ragu melakukan tembakan. Berada di loteng rumah istri membuat pikirannya jadi nggak fokus. Hal itu yang membuatnya jadi lebih aman karena nggak jadi oberan oleh pasukan lawan. Komandan von Raus sebetulnya hendak melupakan warga desa. Ia hendak kasih perintah cabut kepada pasukannya. Namun ia dihalangi oleh Lawrence yang masih merasa penasaran kepada si petani. Di momen pertempuran itu, kedua ayah anak ini malah bertengkar. Lawrence yang sudah kalap, ia nekat menodong ayahnya. Pertikaian keduanya berakhir ketika muncul tembakan meleset dari Lambert. Sementara itu pada akhirnya, lokasi mangkalnya Enzo telah ditemukan oleh lawan, ia pun habis mereka lumat. Lambert sendiri tidak melanjutkan serangannya setelah melihat kedatangan Kevin yang ditemani oleh Louis. Segera ia pun turun untuk menyusul ke rumah Pak Dokter. Di sana ia melihat Louis yang sedang bersimpuh di depan mayat mendiang ibu. Ia pun akhirnya mendapatkan kabar bahwa Johanna ternyata masih hidup. Setelah membawa beberapa perbekalan obat, Lambert lalu membawa mereka untuk masuk ke lokasi persembunyian. Tiba di sana tanpa banyak intro dan sambutan, Mr. Lambert langsung mengajak semuanya untuk melarikan diri. Hari mulai gelap, mereka bisa nyoba nyelinap untuk kabur menuju Prancis. Sebagian ada yang ikut, namun sebagian lagi yang pada tua memilih untuk tidak meninggalkan kampung halaman. Lambert dan rombongannya berhasil nyelinap dan kabur keluar desa. Sementara itu, pasukan Lawrence pada akhirnya bisa menemukan persembunyian warga. Kepada orang-orang tua ini, Letnan Hardcore nan bengis itu minta bocoran tentang keberadaan Mr. Lambert. Info itu ia dapatkan dari seorang nenek yang tua renta bahwa rombongan Pak Petani sudah minggat menuju Prancis. Letnan dan bengis ini tidak menyisakan satu orang pun bertahan hidup. Ia membunuh semua orang yang ia temukan. Lawrence lanjut membujuk ayahnya agar memburu rombongan Lambert, namun Pak Komandan tetap fokus pada tujuan untuk bergabung dengan pasukan batalion di kota Reims. Kalaupun nantinya mereka akan melakukan perburuan, itu akan dilakukan dengan tanpa keterlibatan anaknya ini. Tidak lama kemudian, Lambert dan rombongan telah tiba di daerah hutan. Langkah mereka kini sudah tidak terbendung. Tengah malam mereka pun beristirahat di sebuah bangunan terbengkalai. Lambert memeriksa kondisi Johanna yang makin lama makin lemah. Anaknya ini sekarang mengalami demam dan banyak kehilangan darah. Johanna sudah selayaknya mendapat perawatan di rumah sakit. Saat sibuk memeriksa Johanna, terdengar sesuatu di balik semak-semak. Ada seseorang yang sedang mengintai mereka. Orang ini ternyata warga desa sebelah yang berhasil kabur dan kini ia luntang-lantung sendiri setelah keluarganya dibantai pasukan Jerman. Ia sedang mencoba mencari makanan. Lambert mengajaknya untuk gabung dengan mereka. Louis lalu mengambil senapan orang itu yang ternyata merupakan senapan milik Adrien. Orang ini mengambilnya dari kereta kuda pasukan Jerman yang mana ia temui di area selatan wilayah tersebut. Setelah melakukan pengganyangan terhadap desa warga tadi, mereka rupanya ketemu dengan pasukan Belgia lalu terlibat pertempuran di lokasi itu. Lambert jadi teringatkan lagi bahwa kereta itu adalah miliknya, yang mana kini akan sangat berguna untuk bisa mengangkut Johanna. Lambert memutuskan untuk mengambilnya balik, mumpung pasukan Jerman itu lagi fokus menghadapi pertempuran. Pak Petani hendak bergerak sejak hari masuk fajar. Untuk itu ia pun memutuskan untuk tidak tidur. Ia ditemani oleh Louis yang masih galau, telah ditinggal oleh semua orang terdekatnya, Adrien dan kedua orang tuanya. Di sini akhirnya terungkap mengenai alasan kengototan mereka berdua ingin segera cepat nikah. Louis rupanya sudah mengandung janin hasil hubungannya dengan Adrien di gudang jerami. Lambert menerimanya dengan besar hati dan kesadaran bahwa kini ia sudah punya dua anak perempuan. Louis yang kini sudah sebatang kara, ia kukuhkan untuk menjadi anak mantu. Mereka akan membesarkan anak mendiang Adrien sama-sama. Subuh hari, rombongan para petani dengan panduan arah dari Niklas langsung bergerak menuju lokasi basis pasukan Jerman. Tibalah mereka di kamp pasukan Jerman itu yang sedang ditinggalkan tempur di garis depan.
Pasukan pimpinan Komandan von Rausch ini masih bersitegang dengan pasukan tuan rumah. Kondisi pertempuran sudah tidak mencerahkan lagi bagi pasukan Jerman. Mereka mendapatkan banyak korban, moral komandannya sudah jatuh, sudah tidak memiliki semangat juang. Von Rausch dan anaknya hanya berjuang untuk menyelamatkan diri masing-masing. Sang bapa lalu balik menuju tenda, di mana di sana ia memergoki para petani sedang coba bawa lari kereta kuda. Komandan Jerman ini jatuh tersungkur, ia kalah terlibat adu tembak dengan Lambert. Setelah ayahnya tewas, barulah si Lawrence ini merasa kehilangan. Rombongan para petani dengan kereta kudanya sudah tiba di lokasi mangkal yang sebelumnya. Mereka bergegas naik ke atas kereta kuda itu, khawatir jangan-jangan Lawrence yang ingin membalaskan dendam kematian bokap akan segera datang memburu mereka. Lawrence yang jadi brutal dan pendendam akibat kekejaman perang saat itu masih tidak lupa untuk menguburkan ayahnya secara layak. Setelahnya, seperti yang diprediksi, ia pun melanjut perburuan untuk membalaskan kematian bokap. Perjalanan masih berlangsung lancar. Saat itu rombongan Lambert sudah hampir tiba di perbatasan negara Perancis. Di sebuah lokasi, mereka memutuskan untuk beristirahat. Luka di pundak Johanna jadi makin menganga akibat goncangan kereta. Selagi beristirahat, bapak-bapaknya tetap siaga dengan senapan masing-masing. Lawrence sendiri sampai saat itu masih terus melakukan pengejaran. Namun ia membiarkan agar rombongan petani ini tiba di dekat perbatasan. Pak Letnan menunggu momen lengah saat Lambert dan kawan-kawan sudah merasa aman. Hingga malam hari, dia masih terus melacak jalur kereta kuda itu. Saat itulah rombongan ini yang sedang berada di sebuah padang rumput mendeteksi keberadaan pihak seberang. Teramati bahwa pasukan lawan sedang berada di ujung hutan. Lambert memutuskan agar mereka melakukan hadangan. Ia meminta agar tong bensin yang ada di atas kereta segera diturunkan. Kereta kuda diminta tetap lanjut agar Johanna bisa segera dibawa ke rumah sakit. Pak petani mempercayakan keselamatan Johanna kepada Louis. Setelah kereta itu pergi, pasukan petani lalu bersiaga di balik pohon. Lambert dengan obor kecilnya ngejantung di tengah padang rumput, berusaha melakukan pancingan. Pasukan berkuda dari Jerman itu melihat keberadaan Lambert, mereka pun langsung ngegas menghampirinya. Begitu 5 penunggang kuda itu sudah mulai dekat, Lambert melempar obor kecil itu ke atas hamparan bensin yang telah ia tebar sebelumnya. Pihak lawan terkacaukan konsentrasinya. Disinilah rekan petani lain muncul dari balik pohon dan melakukan serangannya. Sementara itu, Lambert sendiri lebih fokus sama satu orang saja, yaitu Lawrence yang tadi jatuh dari kuda. Gemes banget dia pengen bisa mengakhiri pembunuh dari anaknya. Beberapa tembakan ia lepaskan namun masih luput karena terhalang kepulan asap. Lawrence bergerak melipir ke arah pepohonan. Sementara itu prajurit lain yang terkena semburan asap kondisinya sudah sedemikian kacau. Salah seorangnya malah berakhir menembak teman sendiri. Sementara yang lain pun tidak bisa melakukan perlawanan meskipun salah seorangnya masih bisa melukai salah seorang warga. Tinggal Lawrence sendirian yang tersisa. Prajurit yang sebatang kara ini akhirnya berhasil terciduk oleh Lambert dan seperti buah semangka kepalanya hancur ia bentur. Balas dendam sang petani berhasil terbalaskan. Hanya satu penyesalan, ia tidak sempat mengubur jasad anaknya. Pagi hari, kelima orang bapak-bapak Siskambling ini sudah kembali bergabung dengan keluarga yang menunggu di perbatasan. Kekejaman perang telah menyapu senyum di wajah mereka, meskipun harapan hidup harus terus mereka jaga. Potret rakyat jelata yang terimbas angkara murka dan ambisi para penguasa. Oke, demikianlah ceritanya bro dan sis. Kita tim Sinetok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.